Bab 27-30. Cinta sang mantan mafia. Black, apakah Nyonya Nadia akan baik-baik saja? Tanya Red pada pria yang terus menggenggam tangannya erat. Seakan mereka berdua tengah menyalurkan rasa khawatir kita kasih sayang kepada sang Nyonya saat ini. Aku tidak tahu sayang. Tapi, aku berharap Nyonya dan kedua bayinya baik-baik saja. Karena, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan Tuan jika terjadi sesuatu yang buruk di antara mereka bertiga, jawab Black menatap wajah Red di sampingnya. Tuan pasti akan sangat sedih dan hancur. Aku juga berharap mereka semua baik-baik saja. Perutku sampai kram memikirkan keadaan Nyonya, ucap Red. Kalian, kaum wanita itu sangat istimewa. Kalian begitu hebat dengan segala perjuangan dan melewati rasa sakit, puji Black penuh dengan kekaguman. Seketika pria ini teringat akan sosok mendiang sang ibu. Hal itu membuat air mata menetes perlahan dari wajah Black. Black, Nyonya pasti baik-baik saja, kata Red seraya memeluk raga suaminya ini. Tanpa ia tahu bahwa kini pria itu tengah merindukan sosok ibu. Kembali ke ruang bersalin. Selamatkan anakku, ucap Nadia lirih dan lemah. Kami akan berusaha untuk menyelamatkan karya mereka. Tetaplah tenangkan hati serta berpikir positif, kata sang dokter Spock tersebut menenangkan Nadia. Segera persiapkan semuanya. Kita lakukan pembedahan segera. Tita Arnett pada tim medis. Sungguh pengorbanan seorang wanita yang akan menjadi ibu itu luar biasa. Perjalanan panjang dalam mengandung sang buah hati tercinta, masih diuji dengan proses melahirkan yang menguras keringat serta darah. Apapun jalannya, semua itu membuat nasib sang ibu bagaikan berada di ujung tanduk. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa memprediksi. Dokter bahkan ahli sekalipun. Karena komplikasi terhadap proses kelahiran pasti akan terjadi. Baik secara normal maupun sesar. Tak ada satupun alat yang mampu mendeteksi kerusakan pada salah satu jaringan alat reproduksi wanita yang sangat rentan itu. Wahai para laki-laki, masihkah kau menganggap bahwa wanita adalah makhluk lemah? Ketika dirinya telah mampu menanggung kesakitan dan kelelahan hingga nyawa yang menjadi taruhannya. Masihkah kalian tega menyakiti hati bahkan fisik mereka? Para wanita yang telah bersusah payah dan rela berkorban demi melahirkan keturunanmu di muka bumi. Agar kau mampu berjalan di atasnya dengan bangga dan percaya diri. Proses operasi pun berlangsung, agak lama karena bayi yang akan Nadia lahirkan ada dua. Leo tak sedetik pun bergeser dari sisi istrinya itu, bahkan dia terus mengecup pucuk kepala Nadia berkali-kali, hingga sebuah senyum samar tercipta dari wajah yang pucat itu pada saat terdengar suara tangis bayi pertama mereka lahir. Leo, apakah itu suara baby twins? Tanya Nadia dan Leo pun mengangguk cepat. Oh, terima kasih sayang. Kau telah memberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa untukku, lirih Nadia disertai isak tangis haru. Sayang, kaulah yang telah memberiku lebih banyak kebahagiaan. Kau dengar itu suara bayi kedua kita yang juga telah lahir menyusul kakaknya. Leo berkata disertai dengan tawa haru. La pun kembali mengecup kening Nadia dalam. Hingga tanpa terasa bulir air mata itu pun menetes membasahi rahangnya yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu. Pendar 4 Han kembali terjadi, segera tutup jalurnya dan lakukan transfusi darah sekarang. Arnett memerintahkan kepada timnya agar bergerak cepat,
karena keadaan Nadia yang mendapat komplikasi dari jaringan rahimnya yang luka. Apa yang terjadi dengan istri saya? Mana bayiku? Bawa ke sini. Istriku ingin melihatnya. Leo berteriak panik, karena semua tim medis juga panik. Keadaan Nadia juga sangat lemah hingga tak lama istrinya itu tak lagi sadarkan diri. Sayang, sayang. Panggil Leo pada Nadia. Tenang, Tuan. Sebaiknya Anda keluar. Biarkan kami menangani istri Anda. Kedua bayi kembar itu pasti akan membutuhkan Anda untuk pelekatan. Tolong Anda ikuti, perawat. Kata Arnett, mengusir Leo secara halus. Selain akan mengganggu tim medis dengan kepanikannya. Bayi kembar itu juga membutuhkannya, karena keadaan Nadia yang pingsan, sehingga tidak dapat melakukan proses IMD, inisiasi menyusu dini. Leo keluar ruangan dengan perasaan campur aduk. Entah ia harus senang atau sedih karena kedua bayinya telah berhasil lahir dengan selamat. Akan tetapi, di balik itu semua hatinya sangatlah hancur melihat keadaan Nadia yang tak sadarkan diri. Sayang, kau pasti baik-baik saja, batin Leo seraya menghapus air matanya yang berlinang tiada henti. Tuan, ini kedua bayi Anda. Bergantian ya, kata sang perawat. Leo nampak berbinar penuh bahagia menatap baby twins yang diletakkan di atas dada terbukanya. Leo tak dapat menguasai emosinya, lantas ia memeluk bayi itu sembari menangis. Tak lama Dokter Arnett memanggil. Katakan saja cepat. Bagaimana operasinya? Leo menggebrak meja kerja Arnett, hingga Dokter Obgyn itu tersentak. Bagaimana? Saya akan memberitahu Anda. Jika tidak bisa tenang, Anda harus menerima kabar apapun yang akan saya katakan. Karena, semua yang terjadi di luar kuasa kami. Anda juga sudah tahu, jika wanita yang melahirkan nasibnya berada di ujung tanduk. Arnett terlihat menghela napasnya, sebelum ia menyampaikan kabar buruk ini pada suami pasiennya. Seketika Leo terjatuh duduk di kursi ketika sang dokter berhasil menjelaskan padanya apa yang terjadi pada Nadia saat ini. Black, bagaimana? Apa Tuan belum memberi juga? Tanya Red pada Black yang sedang fokus pada ponselnya. Tuan, telah mengirim pesan. Nyonya Nadia, Black sungguh tidak dapat meneruskan kata-katanya. Ia justru menatap Red dengan wajah sendunya. Ada kabar apa? Nyonya kenapa? Black, kenapa kau memasang wajah yang ku benci? Katakan kalau Nyonya dan baby twins baik-baik saja. Pekik Red dengan sorot mata mendung. Bab 28. Tak lama, Black dan Red bangun dari duduk mereka secara tiba-tiba. Karena dilihatnya sang tuan keluar dari ruang operasi. Tuan. Leo hanya menoleh sesaat ke arah kedua ajudannya itu dan tanpa menjawab sepatah kata pun, ia meninggalkan Black dan Red dengan berlari kencang. Kedua suami istri itu pun saling berpandangan. Mereka dapat melihat luka dan kepedihan di kedua mata tuannya. Aku akan mengejar Tuan, kamu tungguin Nyonya di sini. Kabari aku langsung jika ada apa-apa, titah Black yang mana setelah mendapat anggukan dari Red ia pun langsung berlari menyusul Leo. Nyonya, aku tidak menyangka akan seperti ini akhirnya. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak melihatmu. Batin Red. La terus mencoba membujuk perawat agar dapat masuk melihat sang nyonya di ruang operasi. Red mengenakan pakaian khusus. Berikut dengan masker dan juga penutup kepala. Tubuh Red serasa lemas seketika, ketika mendengar penjelasan dari sang perawat. Bagaimana bisa seperti ini? Semoga Anda cepat sadar Nyonya.
Semoga Anda dapat menerima semua keadaan ini. Anda telah membuat saya dan Black bersatu. Satu hal yang selama ini saya pikir tidak akan mungkin bagi kami untuk alur dan berteman. Tetapi, nyatanya kami suami istri sekarang, ucap Red pelan. Tuan pasti sangat terpukul dengan kejadian ini. Dia sangat mencintai Anda, Nyonya. Belum pernah aku melihat tatapan yang berbeda dari mata birunya selain pada Anda. Saya harap ini adalah kesedihan terakhir untukmu, Nyonya, sambung Red lagi, dengan air mata yang tak mampu ia bendung. Saya, keluar dulu ya, Nyonya. Saya harap Anda segera bangun. Setelah berpamitan dengan Nadia, Red pun berlalu dengan langkah gontai. La memberi remasan kuat pada dadanya, menyalurkan sesak agar tidak mencekiknya. Red yang tak kuat bila berada terus di dalam. Ia pun keluar dan memilih bersandar di dinding saja. Sembari mengolah napasnya yang sejak tadi terasa mencekat. Sementara itu, Tuan, apa yang terjadi? Tanya Black. Ketika melihat Leo keluar dari ruangan khusus yang disinyalir adalah kamar bayi. Wajah pria itu penuh kesedihan dan kecewa. Sang tuan nampak terduduk lemas di atas kursi ruang tunggu. Istriku harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Sementara, salah satu bayiku mengalami masalah pada jantungnya. Aku takkan sanggup jika mendapat hal yang lebih buruk lagi dari ini, ungkap Leo dengan suara detak menahan tangis. Black pun ikut terduduk dan menatap nanar ke arah tuannya itu. Ingin rasanya ia memeluk raga bergetar sang tuan yang meletakkan kepalanya di atas lutut tersebut. Tak lama Leo kembali bangun dan berjalan, Black hanya bisa mengikutinya tanpa bertanya lagi. Leo kembali masuk ke ruang operasi. Sayang. Black langsung mendekati istrinya dan mengajak Red untuk duduk. Kemudian, ia mendekap raga itu erat. Membiarkan ia dan juga Red meluapkan semua sesak di dalam dada. Aku sungguh tak tega melihat keadaan Nyonya seperti itu. Kasihan baby twins, lirih Red dengan suara seraknya. Semoga semua baik-baik saja. Karena salah satu bayi harus masuk ruang inkubator dan melakukan pemeriksaan serta perawatan khusus, jelas Black. Red yang kaget langsung memisahkan dirinya dari pelukan Black. Ada apa dengan salah satu baby twins? Bayi mungil itu menggeliat di atas dada Nadia. Leo memegangi tubuh mungil yang ditengkurapkan itu agar tidak jatuh. Dirinya berusaha memberi stimulasi sejak beberapa jam lalu ini. Nadia masih saja setia memejamkan kedua matanya. Sayang, kau itu kenapa tidak bangun juga? Kau tahu, baby twins ingin sekali melihat momi mereka, kata Leo seraya menahan sedih itu. Dokter mengatakan Leo boleh mengajak salah satu bayi mereka untuk diletakkan dekat dengan sang ibu agar Nadia juga terstimulasi dan cepat sadar pasca operasi. Sang bayi yang berjenis kelamin laki-laki ini sudah ia letakkan di samping kepala istrinya itu. Setiap dibawa ke sini, bayinya itu tidak pernah menangis. Padahal, cukup lama ia berada di ruangan ini. Seperti saat ini, putranya itu malah tertidur dengan pulas dengan posisi kepala miring menghadap mominya. Siapa yang tidak sedih? Hati mana yang tidak terenyuh melihat pemandangan yang mengiris hati itu? Entah, apakah air mata itu masih ada? Sudah hampir seharian ini Leo tak henti menangis. Leo kembali menarik nafas dalam, lalu membuangnya secara perlahan. Ia telah berjanji untuk tidak pernah membuat Nadia bersedih ataupun menderita pada saat bersamanya. Tetapi,
Kini raga itu justru terbaring lemah dengan mata terpejam. Tak dokter dan perawat masuk karena sang bayi telah terlalu lama berada di luar box mereka. Kau bilang, istriku sebentar lagi akan bangun dan baik-baik saja. Kenapa sampai sekarang dirinya belum sadar juga? Diagnosis semacam apa yang kau katakan padaku, Hah? Bentak Leo pada saat mereka telah keluar dari dalam ruangan khusus tersebut. Leo seakan tak mampu lagi menahan emosi dalam dirinya. Ia bahkan mencengkeram kerah jubah Arnett, hingga dokter muda itu gemetar ketakutan. Tuan, maafkan saya. Kami baru saja melakukan observasi terhadap pasien. Dan kami menemukan bahwa nyonya hanya terlampau lelah dan banyak tekanan sebelum ini. Sehingga, alam bawah sadarnya ingin beristirahat sebentar, jelas dokter cantik itu. Black pun mendekat serta berusaha melepas cekalan tangan sang tuan yang semakin kencang berada di kerah jubah Arnett. Tuan, panggil Black berusaha mengembalikan kesadaran Leo. Kita tidak sedang berhadapan dengan anggota mafia. Tetapi dokter yang menangani istri Anda. Percayakan semua ini pada tim medis. Anda tenanglah, bisik Black. Leo yang tersadar langsung melepaskan Arnett. Pria itu mendengus kesal. Kenapa semua yang ia impikan selalu berakhir di luar rencananya? Leo kembali ke dalam. Ia mau jika nanti Nadia sadar maka yang pertama kali wanita itu lihat adalah dirinya. Tuan bahkan tak mau makan apapun. Minum pun tidak, kata Red yang tengah memberikan air mineral pada suaminya, Black. Jangankan Tuan. Aku pun sama sekali tidak berselera makan, sekalipun perutku ini lapar, kata Black. Kau benar, tapi setidaknya minum. Bagaimana kalau Tuan kekurangan ion? Gusar Red. Kita tidak akan bisa memaksanya, jelas Black yang tahu benar bagaimana sifat keras tuannya itu. Jadi, salah satu baby twins mengalami masalah pada jantungnya. Oh God, cobaan apa lagi ini? Ucap Red yang ikut merasakan sedih itu. Aku melihatnya sayang. Baby Ayla Moon sangat cantik, kata Black. Jadi Tuan sudah menamakannya. Kaget Red dengan mata berbinar. Tentu saja Nyonya. Karena mereka telah menentukan nama sebelum baby twins dilahirkan, jelas Black. Lalu yang laki-laki. Namanya Aslan Xavier de Sarbek. Tak jauh dari singa bukan? Keduanya pun tertawa bahagia. Tak berapa lama kemudian nampak sosok Blue datang menghampiri keduanya. Hei, Blau. Buk. Blue menendang tungkai kaki Black yang justru membuat pria itu tertawa. Shine telah menemuiku dan menceritakan semuanya. Apa itu benar? Tanya Blue dengan tatapan menelisik. Iya. Gue sebenarnya mau ngasih pelajaran buat wanita ular derik itu. Hanya saja, Nyonya tiba-tiba melahirkan dan kejadiannya seperti ini. Mungkin, akan kubiarkan dulu dia melenggang bebas selama beberapa hari ini, sambil mengumpulkan semua bukti agar wanita itu ditendang dari dinasti keluarganya, tutur Black dengan seringai penuh arti. Bab 29. Gue udah menyusun semuanya. Tinggal memberitahukan kelakuan sang putri yang diketahui oleh keluarganya adalah gadis anggun yang terhormat. Akan gue buat dia merasakan akibat dari perbuatannya karena telah merusak hari istimewa. Dia kira masih berhadapan dengan Lorenzo yang naif, tutur Black dengan seringainya. Jadi, dia wanita yang sama Black? Tanya Red yang dianggupi oleh suaminya itu. Jika dia berani menunjukkan lagi wajahnya di hadapanku, itu artinya dia tengah menjemput maut, kata Red dingin dan datar.
Akan tetapi isi dan makna dari kalimat yang keluar dari bibirnya itu sungguh mengerikan. Akan kupastikan dia tak berani muncul lagi, sayang. Jangan bicarakan dia lagi. Aku tidak suka ekspresi ini, kata Black seraya mengelus pinggiran rahang istrinya yang lancip. Sialan lu berdua. Gak usah main drama depan gue elah. Kesal Blue. Ngapa sih lu blau? Ejek Black yang senang sekali ketika kawannya ini kesal. Mending berantem lagi aja lu berdua, lebih asik sebagai hiburan, kata Blue lagi. Ye, ngata aja lu sirik blau. Gue udah laku elunya masih dikacangin, ledek Black lagi. Alhasil Red tak mampu lagi menahan tawanya. Karena ia juga tahu bagaimana aksi Blue mendekati salah satu karyawan Leo di perusahaan namun wanita itu cuek dan abai. Merasa sok cantik dan jadi bahan rebutan laki-laki, meski tak satupun wanita itu terima. Sialan lu Blackie, balas Blue. Heh, mending deketin si Mayla tuh. Saran Black menyebut salah satu pelayan di mansion yang paling muda. Mayla. Pelayan di mansion Tuan Leo yang masih bocah itu. Cecar Blue. Pria berambut kelimis ini pun ikut duduk. Iya, tapi kan manis kulitnya juga bersih. Apalagi yang kurang? Daripada ngejar-ngejar cewek belagu yang cuma buang waktu aja, kata Black lagi sok bijak. Tapi dadanya rata, boom. Kagak bisa dimainin. Kesal Blue sambil menahan geram. Bagaimana bisa kawannya ini menjodohkan dirinya dengan bocah baru mangkat gede? Hei, Blue. Mayla itu sudah cukup umur, memang perawakannya itu mungil dan imut, tapi dia gadis yang penurut, timpal Red. Karena ia gemas sebab Blue merendahkan gadis itu karena penampilannya. Tauk lo. Dengerin tuh apa kata istri gue yang cantik bin seksi, celetuk Black yang mana langsung mendapat cubitan di pinggangnya. Iya sayang, maaf. Ujar Black sambil menahan perih. Blau. Kalau soal kecil ituannya kan nanti bisa lo mainin ogep. Bisa gede itu nanti, bisik Black sambil memiringkan kepala serta tubuhnya ke arah Blue. Plak. Blue justru memukul kembali bahu Black kencang hingga kawannya itu mendelik ke arahnya. Makanya manggil nama gue yang bener. Protes Blue seraya berdiri dan berlalu dari pasangan yang luar binasa ini. Weh, kok lo pergi sih? Perjodohannya gimana ini? Teriak Black yang mana kembali mendapat cubitan dari Red. Kali ini serangannya mendarat di atas paha. Ingat ini rumah sakit. Pekik Red tertahan. Black langsung menciut ketika istrinya ini sudah membulatkan kedua matanya. Nanti gue main ke mansion sekalian bawa kado buat baby twins. Kata Blue yang semakin jauh. Yeh, tuh anak ngapain doang kesini, gerutu Black. Nih, kan dia ngasih ini, sahut Red seraya menyerahkan sebuah disk. Black pun mengambilnya lalu menggenggamnya erat. Ini pasti bukti percakapan antara Pau dan Shine, batin Black seraya mengeratkan gerahamnya. Bab 30. Red dan Black hampir terjatuh dari kursi yang mereka duduki karena tiba-tiba perawat keluar untuk mengabarkan bahwa Nadia sudah siuman. Syukurlah, Nyonya akhirnya sadar kembali, ucap Red senang sekaligus lega. Kamu benar sayang. Tinggal bagaimana cara Tuan nanti mengabarkan pada Nyonya bahwa salah satu bayi mereka mengalami kelainan jantung bawaan, kata Black sendu. Bagaimanapun kedua bayi tersebut adalah tuan muda kecil. Di dalam ruangan khusus untuk merawat Nadia. Biar aku periksa dulu ya, ucap Dr. Arnett, sambil mendekati kepala hospital bed tersebut. Setelah Leo,
Melepaskan pelukan terhadap istrinya, ia pun segera mencabut selang oksigen dan beberapa alat yang menempel pada dada pasien secara perlahan dan juga hati-hati. Memeriksa retina, serta denyut nadi. Ia juga menekan dengan pelan kedua dada pasien. Minum dulu ya, setelah itu makan. Baru, kau bisa menyusui kedua bayimu setelahnya, ujar Arnett. Dokter muda nan cantik itu juga telah melepas selang infus yang menancap di lengan Nadia. Tapi aku ingin menggendongnya sekarang, pinta Nadia sambil menatap nanar pada sosok mungil yang digendong oleh para perawat itu. Tentu saja kau akan menggendongnya sayang, Baby A juga sangat menginginkannya. Biar aku kenakan pakaian dulu untukmu, ya, tutur Leo. Nadia pun mengangguk dan menyunggingkan senyumnya. Karena ia dapat melihat lagi wajah Leo, serta merasakan lagi sentuhan suaminya itu. Nadia, tak sedikit pun melepaskan pandangannya dari wajah suaminya. Ia berpikir tidak akan kembali lagi, untuk sekedar melihat wajah tampan dengan rahang berbulu halus ini. Leo hanya bisa memberi senyum dan sebuah kecupan ringan di kening. Masalahnya, di ruangan ini begitu banyak orang. Padahal, dirinya ingin sekali meluapkan kerinduannya pada sang istri. Kamu minum dulu, sayang. Leo menyodorkan segelas air. Kemudian, Nadia menenggaknya hingga tandas. Setelahnya Leo menyuapi sang istri makan dengan begitu sabar dan telaten. Sekarang, aku sudah boleh menggendong bayiku kan, ucap Nadia penuh harap setelah dirinya selesai makan. Baiklah, Nyonya, ini bayi Anda. Seorang perawat menyerahkan bayi yang barusan berada dalam gendongannya. Baby Arlan yang sudah kenyang menyusu, nampak terlelap dengan tenang. Nadia pun menerima dengan tangan gemetar, apalagi ketika bayi mungil dengan kedua pipi gembul itu telah berada dalam dekapannya. Air mata sontak mengalir deras, seiring tangisan haru darinya. Sayang, kami sangat merindukanmu. Leo ikut mendekap dari atas, ia merangkul bahu Nadia dan meletakkan dagunya di atas kepala istrinya itu. Dia tampan sekali, ucap Nadia penuh binar kekaguman di matanya. Baiklah, keadaan Nadia sudah stabil, nanti akan ada perawat yang mengantar obat. 2 jam lagi, saya akan kembali memeriksa. Sekali lagi, selamat untuk kalian berdua, ucap Dr. Arnett dengan tatapan haru. Terima kasih. Maaf, jika tadi aku... Sudahlah, saya memakluminya. Jika ada apa-apa, segera hubungi saja. Setelah mencolek gemas pipi Baby Aslan, sang dokter pun berlalu dengan 2 perawat yang mengikuti di belakang. Sayang, Baby As sudah tidur. Sini biar aku memindahkannya ke dalam box bayi, saran Leo. Nadia terus menciumi Baby As sebelum ia memindahkan putranya itu ke dalam gendongan Leo. Mana tanganmu, sayang? Biar aku pijat ya. Leo meraih salah satu tangan Nadia, kemudian mulai memijatnya pelan. Karena tadi Nadia berkata kalau tangannya kram. Gimana? Sudah enakan? Tanya Leo seraya menatap ke dalam manik mata istrinya itu. Tanpa komando, kelopak matanya itu mengedip cepat dan meluruhkan kembali kristal bening dengan deras. Leo bahkan merasa kesusahan ketika menelan ludahnya sendiri. Napasnya tiba-tiba tercekat membuat dadanya berdentum tak karuan. Sesak yang selama ini menekannya tiba-tiba serasa ingin meledakkan sesuatu. Perasaan Nadia pun tak jauh berbeda. Hatinya amat tersentuh ketika melihat mata berkaca-kaca di hadapannya. Dengan jakun yang turun naik menahan suara isak agar tetap tertahan di dalam pita suara.
Tak menyangka dapat kembali melihat wajah tampan suaminya itu. Nadia sontak mengulurkan tangannya untuk menyentuh rahang tegas Leo. Maaf, telah membuatmu khawatir. Sekarang, aku mau melihat bayi perempuanku. Di mana dia sayang? Tanya Nadia. Leo tidak menjawab, ia meraih wajah itu dengan kedua tangannya. Kemudian, meraup bisbir kering itu ke dalam SXX. Tak ada penolakan dari Nadia, karena ia juga teramat sangat merindukan pria yang tengah menciuminya ini. Leo semakin menarik Nadia ke dalam pelukannya. Kedua tangan wanita itu pun terjulur, mengelus punggung lebar suaminya, lalu merengkuhnya. Leo tak tahu harus menjawab apa karenanya ia memilih untuk menciumi Nadia saja. Maafkan, aku sayang. Aku terbawa perasaan, ucap Leo seraya menyatukan kening keduanya. Leo mengulurkan ibu jarinya untuk menyeka bisbir yang basah karena ulahnya itu. Nadia memejamkan kedua matanya, merasakan sapuan jari hangat Leo pada bisbirnya. Melihat respon istrinya yang seperti itu, membuat pria berahang tegas ini kembali mendaratkan kecupannya pada bisbir yang sudah tidak lagi pucat itu.